Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Muhammad Soleh dengan NIM 242141019 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 2 kelas 2A. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan mid semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Zaini Fajar Siddiq SKMH. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, ada pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintahan Jepang membentuk BPUPKI sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. BPUPKI bertugas untuk mempersiapkan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Yang kedua, sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI fokus pada pembahasan dasar negara. Beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara antara lain, yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengemukakan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengemukakan 5 pendapat juga. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau juga mengemukakan 5 pendapat, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada tanggal 1 Juni ini kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang ketiga, ada pembentukan panitia 9 atau yang biasa disebut panitia kecil. Setelah sidang BPUPKI berakhir, dibentuklah panitia 9 untuk merumuskan kembali pidato Soekarno dan menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang keempat, Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni tahun 1945. Piagam Jakarta berisi rumusan Pancasila dengan sedikit perbedaan dari rumusan Soekarno, terutama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kelima, sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan yang memuat rumusan Pancasila dari Piagam Jakarta. Yang terakhir, pengesahan Pancasila oleh BPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, BPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, BPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan yang memuat rumusan Pancasila yang telah disesuaikan dengan menghilangkan bagian dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Masuk ke pertanyaan kedua, jelaskan mengapa Pancasila dianggap solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Jawaban, Pancasila dianggap solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk karena beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, menyatukan keberagaman. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang sangat tinggi. Pancasila hadir sebagai dasar negara yang mampu merangkul semua perbedaan tersebut.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti persatuan dan kesatuan menjadi perekat yang menyatukan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi titik temu dari berbagai perbedaan yang ada dan menjadi landasan untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis. Menjamin keadilan dan kesetaraan. Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hal ini tercermin dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjamin keadilan dan kesetaraan, Pancasila mencegah terjadinya diskriminasi dan konflik antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, mengakomodasi nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Nilai-nilai ini menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan merupakan ideologi yang dipaksakan dari luar, melainkan hasil dari pemikiran dan kesepakatan para pendiri bangsa yang memahami karakteristik masyarakat Indonesia. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam negara yang majemuk, potensi terjadinya konflik dan perpecahan sangat tinggi. Pancasila hadir sebagai ideologi yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Pancasila dapat mencegah terjadinya gerakan separatisme dan disintegrasi bangsa. Terakhir, menjamin kebebasan beragama. Pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menjamin seluruh warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini sangat penting dalam negara dengan beragam agama seperti Indonesia. Jadi secara keseluruhan Pancasila merupakan ideologi yang inklusif dan adaptif, mampu menjawab tantangan keberagaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut penjelasan dan contoh implementasinya. Yang pertama, dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan, sila ini menekankan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa, menjalin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama. Contoh implementasi, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan antar sesama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, membina kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjelasan, sila ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan adab, mengakui dan memperlakukan setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Contoh implementasi, menghormati hak asasi manusia, bersikap adil terhadap sesama, menolong orang yang membutuhkan, tidak melakukan tindakan diskriminasi. Yang ketiga ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Penjelasan, sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjunjung tinggi rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Contoh implementasi, menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa, mencintai produk dalam negeri, berpartisipasi dalam kegiatan yang mempererat persatuan bangsa, menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa. Yang keempat, ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penjelasan, sila ini menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama. Contoh implementasi, menggunakan hak pilih dalam pemilu, berpartisipasi dalam musyawarah untuk mufakat, menghormati keputusan yang diambil secara musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima
yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan, sila ini menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Contoh implementasi, bersikap adil dalam segala hal, membantu orang-orang yang kurang mampu, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan ikut serta dalam kegiatan bakti sosial. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Masuk pada pertanyaan yang terakhir, analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat dan bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Berikut beberapa contoh pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat dan cara mencegah dan menanggulanginya. Sila pertama, permasalahannya intoleransi antar umat beragama seperti diskriminasi, persekusi, dan bahkan kekerasan, penyalahgunaan agama untuk tujuan politik atau kekuasaan, ateisme, dan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pencegahan dan penanggulangan. Pendidikan toleransi sejak dini dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dialog antar umat beragama untuk membangun saling pengertian dan menghormati perbedaan. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku tindakan intoleransi. Peran aktif tokoh agama dalam menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan kerukunan. Sila kedua, permasalahan pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan, diskriminasi, dan perbudakan. Ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan akses yang tidak merata terhadap layanan publik. Rendahnya kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, simpati, dan gotong royong. Cara pencegahan dan penanggulangan. Pendidikan hak asasi manusia atau HAM di semua jenjang pendidikan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dan terakhir kampanye-kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, permasalahannya gerakan separatisme dan terorisme yang mengancam keutuhan bangsa, konflik antar masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, atau antar golongan atau yang sering disebut dengan SARA. Terakhir, penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian yang memecah belah persatuan. Cara pencegahan dan penanggulangannya. Pertama, ada pendidikan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian, dengan dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik antar kelompok masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan separatisme, terorisme, dan penyebaran hoax. Yang terakhir, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan media massa dalam memerangi hoax dan ujaran kebencian. Sila keempat, permasalahannya rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, politik identitas dan polarisasi masyarakat yang menghambat musyawarah untuk mufakat. Cara pencegahan dan penanggulangannya. Yang pertama ada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Yang terakhir, peningkatan literasi digital masyarakat untuk melawan politik identitas dan polarisasi. Yang terakhir, sila kelima, permasalahannya kesenjangan ekonomi yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan alam dan merugikan masyarakat. Cara pencegahan dan penanggulangannya. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada kelompok miskin dan rentan, pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang merata di seluruh wilayah Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi sumber daya alam, dan yang terakhir, program pemberdayaan UMKM.
Dengan memahami permasalahan tersebut dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya, kita dapat memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.